ya, faring sama apa lagi nih? Nah, oke. Jadi faringitis itu jadi peradangan pada mukosa faring dan jaringan limfoid. Itu biasanya di orofaring. Ya, kalau misalnya faringitis itu biasanya di orofaring. Ya, jadi kalau infeksi itu biasanya ya ada yang akut, ada yang kronis. Dan itu biasanya faringitis itu jarang sendiri. Dia bersama-sama ini infeksi dengan tonsil. Ya, jadi kalau tonsil kena lah faringitis. Faringitisnya aja lain. Kalau misalnya akut dia jarang, biasanya kena sama-sama tonsil. Ya, oke lanjut. Nanti di sini ada diterangkan. Lanjut. Nah, jadi semua infeksi namanya ya, faringitis akut bisa disebabkan oleh virus dan bakteri. Ya, virus dan bakteri. Dulu biasalah virus influenza. Makanya sekarang udah ada COVID. Nah, itulah yang kita takuti. Jadi kita kadang-kadang nggak tahu. Pikir virus-virus biasa. Karena gejalanya sama kayak flu gitu. Cuman bedanya kalau misalnya influ itu ya, influenza itu biasanya itu 3 hari baik sendiri. Jadi umumnya kalau faringitis itu disebabkan oleh virus. Jarang yang bakteri, tergantung daya tahan tubuh orang. Ya, kadang-kadang kalau daya tahan tubuhnya lemah, sesudah virus, lemah dia masuk bakteri, jadi infeksi bakteri. Ya, jadi umumnya virus kan kita sering biasanya kan flu biasa. Apalagi sebelum ada COVID kan sering. Misalnya ini sering flu, tapi nggak apa-apa, baik-baik sendiri. Makan obat biasa, simptomatis saja pun baik. Ya, kalau sekarang kita harus hati-hati, jangan kita pikir flu biasa. Ya, oke. Udah gitu dia penyebarannya kalau biasanya itu melalui droplet ya, udah tahu kita, makanya kita kalau dekat orang yang batuk, pilek itu kan ada faringitis dia kan. Nah, itu dari droplet. Ya, makanya sekarang tuh pakai masker semua. Ya, seperti saya bilang tadi itu bersamaan dengan tonsil. Jadi tonsilitis. Jadi kalau misalnya diagnosanya tonsilofaringitis kita buat. Ya, jangan faringitis saja. Jarang ada faringitis saja, kecuali dia kronis. Ya, kalau kronis, nah mungkin dia faringitis saja, nggak ada tonsilnya, nggak kena. Kemudian gejalanya yang nyeri tenggorok, sakit menelan, demam meriang-meriang. Ya, tanda klinis hiperemis, ya faringnya hiperemis dan udem. Terapi seperti saya bilang tadi, dia baik sendiri 3 hari biasanya. Kasih obat simptomatis biasa. Kalau misalnya demam kasih obat demam. Kalau dia misalnya untuk menghilangkan ini dikasih antiseptik, biasanya kita kasih bisanya tablet isap bisa juga, terus istirahat, banyak minum air hangat, kumur-kumur bisa. Itu aja, simptomatis saja. Nggak usah apa-apa, dia baik sendiri. Kemudian kalau misalnya nggak baik, ya nggak baik, bisa juga karena virus nggak baik, kita bisa kasih antivirus. Tapi untuk memastikannya itu kita bisa di apa namanya? Apa istilahnya itu, di swab lah, kita swab, kita tengok ya ini apa, kuman apa, nah, kita mau tengok jenisnya apa, kadang-kadang gitu. Itulah jadi sekarang kan swab itu kan itu. Tapi kalau misalnya zaman-zaman dulu ya kita swab, kita misalnya nggak baik-baik, kita bisa nengok ininya kuman apa, bakteri misalnya bakteri, umumnya bakteri kalau misalnya nggak baik-baik dulu ya. Tapi sekarang udah lain lagi cerita. Kemudian kalau yang faringitis karena bakteri ya dikasih antibiotik ya. Oke. Jadi kemudian yang kronis ini, kalau kenapa bisa jadi kronis? Di sini ada faktor predisposisi, berarti ada yang tempat lain. Kenapa? Bisa dari hidung. Bisa dari hidung, misalnya hidungnya ada polip, ada yang sering pilek-pilek, jadi hidungnya sumbat, atau adenoidnya hipertrofi. Nah, jadi napasnya melalui mulut, akibatnya kan kelembapannya terganggu. Hidung itu gunanya kan untuk melembabkan udara biar netral di kerongkongan, akibatnya. Jadi bisa ini norm apa? Tapi kalau misalnya nggak bisa dilembabkan, kerongkongannya jadi kering, itunya lama-lama jadi meradang, jadi faringitis kronis. Ya, udah gitu bisa karena inhalasi uap-uap. Ini biasanya orang-orang yang apa? Yang nyemprot misalnya di ladang apa segala macam, kena uap atau zat antiseptik itu.
Ya, itu bisa juga menyebabkan iritasi pada faring. Kemudian merokok, makanya orang merokok itu kadang-kadang kan batuk-batuk aja gitu. Nah, itu iritasi. Ya, ini pasien bernafas melalui mulut. Itu yang saya bilang tadi. Ya, infeksi dari hidung enggak itu. Infeksi dari hidung bisa, bukan apa maksudnya? Hidung infeksi, faringnya ikut meradang, ya. Makanya kalau orang flu-flu, mula-mula pilek-pilek, kerongkongan, akhirnya ke laring, bisa ke laring juga. Kalau virus biasa itu biasanya. Kemudian dia faktor ini ya ada dua bentuk. Dia jenisnya ada dua faringitis kronis, ada hiperplastik, ada yang atropi. Kalau hiperplastik ini dia gatal, kering di tenggorokan dan batuk ya. Terus kalau kita lihat itu sering kali dia gatal gitu-gitu ya. Kemudian kalau kita tengok dia ada ini mukosa dinding ini bergranul-granul ya, makanya kalian mestinya nengok kasus juga baru tahu. Ini kan teori aja. Tapi kalau udah nengok nanti kalau yang faringitis itu nanti bintik-bintik itu. Karena ada kelenjar-kelenjar di situnya ada itu salah satu ring of Waldeyer. Bisa juga di situ. Kalian masih ingat nggak ring of Waldeyer? Apa aja yang termasuk ring of Waldeyer? Lupa. Nah, nanti kalian mesti belajar. Nanti kalian ini masih kuliah ya. Nanti kalau udah poskap, udah mesti tahu ya. Jadi di situ itu kelenjar sama juga apa namanya kan tonsil. Kan tonsil itu tapi nantilah bagian tonsil lagi nanti. Ini faring dulu. Jadi nampak posterior, dini posterior bergranul di bagian lateral bawah. Jadi nampak bintik, benjol-benjol. Ya itulah mengalami hiperplasia. Kan ini katanya biasanya sesudah di post TE. Jadi orang yang tonsilnya diangkat, biasanya fungsi dari tonsil ini diambil alih ke dinding faring. Ya, dinding faring. Jadi akibatnya dinding faringnya bekerja kuat, dia akibatnya jadi terjadi hiperplasi. Ya, tapi tidak semua juga kayak gitu. Ya, tapi umumnya kayak gitu. Jadi nggak usah heran. Makanya tonsil itu kalau tidak perlu kali jangan dioperasi. Jadi akibatnya bisa terjadi faringitis kronis. Tapi kalau harus memang mesti diangkat ya tergantung ya. Kemudian tumor obadisap caustic argentum nitras ya. Argentum nitras itu kita oleskan ya untuk membunuh semua bakteri-bakteri di situ ya. Jadi menghilangkan banyak ini keluhan banyak berkurang tapi kadang-kadang balik lagi tapi banyak menolong dengan argentum nitras itu ya. Nah, kemudian apalagi lanjut. Kalau yang atropi ini biasa udah kuliah rinitis atropi kan udah apa belum? Rinologi udah, rinologi. Udah kuliah rinologi nggak kalian, Christine? Coba Christine saya tanya. Rinologi udah kuliah? Sudah. Ya. Jadi rinitis alergi, rinitis atropikan. Nah, ini rinitis atropikan bisa menyebabkan ini faring. Jadi faringnya ikut atrofi ya. Karena udara yang masuk berkurang gelempannya merangsang dinding faring. Jadi kan sama juga prosesnya bagaimana terjadi rinitis atropikan ya, gitu juga di faring ikut kena semua. Ya. Jadi atrofi ininya merangsang dinding faring. Jadi gejalanya juga gitu. Kalau hidung kan hidung rasa kering, mulut bau. Nah, karena kering kali. Jadi mengosa faring ditutupi lendir. Jadi lendir yang banyak karena dikering. Kemudian kalau lendirnya itu diangkat, lendir kental, jadi mukosanya itu licin dia, kayak kering gitu. Ya, itu atrofi, dia semua mukosa-mukosanya atrofi. Jadi kering. Ya, itu akibat dari macam-macam, ada hormon, ada segala macam. Ya. Kemudian terapinya jadi ini nggak perlu diterapi, ini biasanya rinitis atropikannya yang diterapi itu akibat dari sana ya.
Kalau untuk mulut ya paling dikasih obat kumur-kumur ya. Obat untuk ya oral hygiene itu supaya mulutnya jangan jangan bau. Kasih obat kumur-kumur ya untuk menambah supaya jangan kering. Oke, terus kalau pharyngitis tuberkulosa, ini biasanya pharyngitis tuberkulosa ini sekunder dari TBC paru. Ya, jadi ini biasanya terjadi dari luar maupun dari dalam. Kalau dari luar misalnya dari kontak sputum, kadang-kadang orang TBC paru kan katanya gitu kan, dahannya lengket selama-lama di faring, ya, dan sering juga di laring, nanti ada di laring juga. Kalau dari endogen ya biasa itu melalui darah ke faring, tapi lebih sering itu yang dari dahaknya langsung, ya. Dari dahak lengket aja di situ kan, dahak lengket di situ lama-lama kena juga di situ, ya. Jadi itu. Kemudian gejalanya kalau dia misal TB biasanya sakit kali beneran, ya. Nyeri yang hebat, odinofagi, nggak mau makan, KU pasien juga itu. Kalau pasien datang ke tempat klien misalnya klien internship lah nanti misalnya kan, kenapa Pak sakit menelan, begitu kurus sekali dia. Nah itu hati-hati. Hati-hati kenapa? Pasti itu kemungkinan besar itu TB. Ya, kalau misalnya sakit kerongkongan biasa, faringitis biasa, dia tidak pernah sakit kali sampai nyeri yang hebat. Ya, udah gitu dia kurus pula. Kalau pasien kayak gitu, kalian anjurkan untuk fototorak kalau udah kayak gitu. Gak usah dicari-cari lagi. Fototorak nampak terus TB itu 99% TB lah itu. Ya, kalau itu udah kirim ke paru-paru, bukan orang THT yang ngobati, itu orang paru-paru. Ya, sumbernya dari situ. Jadi di situ apalagi kalau kita sudah jumpai ulkus. Ya, ulkus di situ biasanya ulkusnya itu yang bikin ini sakit kali, ya. Beda kalau kita tengok orang tua misalnya ada ulkus sakit, membedakannya dengan CA kita curiga. Kalau CA dia tidak sakit, ya. Kalau dia TB justru dia sakit kali. CA justru nggak sakit, itu lebih bahaya. Ya, kalau sakit ya udah, kalau TB diobati baik, kalau CA itu yang lebih bahaya, ya. Jadi kalian mesti membedakan. Jadi menegakkan diagnosanya dengan biopsi. Untuk memastikan ya biopsi atau fototorak dan sputum kita cari ini kemungkinan TBC. Memang untuk pasti kali bisa biopsi, tapi dengan foto kalau udah nampak jelas ya udah ngapain kita mesti biopsi. Oke. Melanjut lagi mana? Kalau lues. Ini kan lues siplis. Nah, itu faringitis bisa juga, tapi dia kayaknya jarang ya. Ini sering di bagian kulit ini. Jadi penyebabnya treponema pallidum. Biasanya ada kelainan sumbernya dari mana awalnya. Lues, siplis, lues ya. Jarang pula ya. Ya mudah-mudahan jangan ada ya. Jadi untuk pastinya kita lakukan serologi, kita mesti periksa ya. Dan untuk pengobatannya itu biasanya nggak mungkin ini hanya di situ, dan itu biasanya tapi kita mesti menyingkirkan penyebab yang lain, makanya kita mesti tahu di situ bisa juga terjadi faringitis lues ya. Jadi kalau misal jelas itu kita konsul ke kulit, coba periksa dulu semuanya, atau kita bisa juga kita kultur ya, di kultur. Kalau kita curiga ada apa-apa, kultur aja semua ya, apalagi udah lama gitu ya. Intinya semua di kultur. Oke. Mana lagi? Laringitis. Oke, sebelumnya saya ini aja sama kalian. Mana ada yang mau bertanya mengenai faringitis tadi? Faringitis akut dan kronis, biar nggak lupa. Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Ada nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi mengenai laringitis. Rahmi Wahyuni, Ayu Jelita, Perangin-angin. Si Hasian tadi kemana nih? Reviza Diandra Siregar. Oke, laringitis akut. Laringitis merupakan lanjutan dari
infeksi, jarang laringitis sendiri, ya. Biasanya lanjutan dari hidung, faring, kerongkongan, dan laring. Jadi mula-mula pilek udah jadi faring, rhinofaringitis, lama-lama ke laring, rhinofaringolaringitis. Ya, biasanya semuanya kena. Ya, dapat menyebabkan sumbatan jalan nafas. Kalau ada anak, apalagi dia ada asmanya, ada alergi, ya, dia pilek-pilek, batuk-batuk, sampai ke laring, akhirnya sesak. Ya, bisa juga virus penyebabnya dan bakteri, sama seperti yang tadi, ya, semua penyebab bisa virus, bisa bakteri. Ya, bisa adenovirus atau misalnya virus influenza. Kalau sekarang udah ada pula COVID, ya, jadi mesti hati-hati. Kalau zaman-zaman dulu ini memang nggak ada COVID zaman dulu, sekarang baru ada. Kalau dulu cuma influenza, adenovirus sama aja virus itu, bakteri, ya, yang sering bakteri. Ini pun bakteri yang bahaya sampai ke laring biasanya difteri, ya. Yang bahaya itu difteri dan satu lagi streptococcus. Streptococcus tidak sebahaya si difteri. Ya, dulu kita pernah, kalian semester berapa dulu yang sibuk-sibuk ada difteri? Ingat nggak? Semester 2 kalau nggak salah. Hilang aja terus kan, nggak ada hilang. Hilang kasusnya dah difteri itu. Tapi kalau menurut saya itu nggak terlalu apa kali. Saya curiga juga itu difteri diapain kali. Karena dari zaman dahulu kali difteri pun nggak terlalu diapakan kali. Cuman belakangan ini makanya saya tengok ini saya curiga juga betul difteri atau enggak. Terakhir kan hilang-hilang aja ya. Hilang ya. Kebetulan pasien yang kena itu yang orang Malaysia itu memang ada kelainan yang lain kalau nggak salah. Ya kan? Iya dong. Tapi kalian kena di vaksin juga? Cuma yang satu stambuk dengan yang terkena saja dong. Oh, kalian enggak ya? Iya dong. Makanya itu kan dikirim hasilnya ke Jakarta, saya pun nggak tahu hasilnya apa. Saya ikut juga rapat waktu itu karena tuh pasiennya itu pasien saya sama pasien penyakit dalam. Tapi saya nggak terlalu curiga, cuman ya orang itu udah heboh ya terserah lah. Ternyata hilang-hilang gitu aja. Ternyata memang karena sebelum-sebelumnya pun difteri nggak terlalu ini kali, sering difteri zaman-zaman saya PPDS pun sering difteri, tapi nggak terlalu heboh kali. Makanya saya heran kok jadi sekarang kok jadi heboh. Ternyata kan hilang-hilang aja. Mudah-mudahan ya nggak timbul-timbul lagi. Ya, kalau di bagian THT sering itu pasien difteri. Itu orang yang kadang-kadang yang di daerah dia takut divaksin. Ya, takut divaksin jadi kena dia. Tapi kalau orang yang betul-betul ini, dia udah nggak ada lagi difteri itu. Makanya saya pun heran kok tiba-tiba ada. Oke lah. Jadi difteri selalu dicurigai pada laringitis terutama bila dijumpai pseudomembran. Jadi nanti kalian pun ya harus hati-hati juga. Kenapa? Mana tahu nanti di daerah kalian tengok ada anak-anak yang sakit menelan, ada membrannya putih-putih sampai ke, kalau hanya di tonsil aja nggak apa-apa. Ya, itu kemungkinan bakteri streptococcus biasa. Tapi kalau udah ke palatumole, udah ke faring nampak, itu kemungkinan besar udah difteri. Apalagi dia tidak demam, demamnya febrile, ya. Kalau misalnya bakteri itu demamnya tinggi, ya. Jadi kalau demam tinggi nggak apa-apa, jangan takut, ya. Justru demam yang febrile ada fibrin itu lebih takut. Ya, jadi ini gejalanya demam, malaise, suara serak sampai afoni, nyeri ketika menelan dan bicara, batuk kering. Ya, ini kalau yang gejala dari laringitis akut. Kenapa? Karena memang dia di laring. Semua penyakit yang di laring pasti suaranya pasti serak. Ya, serak, afoni. Oke, demam, malaise, sakit menelan, ya, batuk. Semua kalau ada kerongkongan ada bermasalah pasti ada batuk. Jadi nanti kalian pun kalau misalnya ditanya apapun dia kalau sudah kerongkongan pasti batuk. Faringitis dia batuk, laringitis dia batuk. Ya, kalau dari laring baru dia pasti dia serak. Ya, demam itu udah umum lah, demam, malaise. Ya, bedanya kalau misalnya difteri sama yang bakteri, nah itulah bedanya demamnya subfebril kalau difteri. Justru yang ini demam tinggi. Ya, jadi berarti demam tinggi itu nggak apa-apa daripada demam yang subfebril tapi ada fibrin, itu yang bahaya. Ya, oke.
Lanjut. Pada pemeriksaan mukosa laring hiperemis, udim supraglotis dan glotis. Jadi nampak itu di pita suaranya bengkak. Jadi pakai kaca laring lihatnya. Ya. Kemudian ya yang penting kalau misalnya udah kena di pita suara, istirahat suara. Hindari iritasi, asap, makanan pedas yang merangsang-rangsang makanan hindari. Sering uap itu bisa kita buat sendiri. Buat sendiri misalnya air hangat. Nah, biasanya gitu kalau misalnya kerongkongan misalnya karena ini bisa pakai mentol spiritus namanya. Ya, air hangat, tutup kepala, pakai ando, uapnya itu udah hirup-hirup. Ya, mau air hangat aja pun nggak usah pakai mentol, tapi mentol lebih cepat lagi. Jadi dia melembabkan, jadi lebih cepat baik. Kemudian dikasih obat batuk, kasih antibiotik. Terus kalau ada sumbatan jalan nafas, ya terpaksa endotrahe ETT, pakai ETT, kalau perlu kali tracheostomi, kalau perlu. Tapi jarang lah kalau cuman kecuali memang kalau difteri itu kita takut. Ya, tapi kalau flu misalnya laringitis yang biasa itu jarang sampai ke situ. Oke. Ini laringitis difteri. Penyakit infeksi pada laring yang disebabkan Corynebacterium diphtheria ditularkan melalui droplet. Dia bisa bisa ringan pada anak nih. Kalau misalnya anak udah imunisasi bisa juga kena tapi ringan, ya. Kemudian jadi bisa terjadi pada tonsil, faring, laring. Jadi epitel nekrosis. Makanya di sini dapat pseudomembran ya dari tonsil sampai trachea. Jadi ini tandanya apa bedanya? Kadang-kadang kalau streptococcus pun dia ada membran juga. Bedanya membran sama membran dari difteri dia diangkat berdarah. Tapi kalau membran yang karena streptococcus diangkat tidak berdarah. Kemudian kalau yang pseudomembran yang ini, yang difteri ini, itu bahayanya eksotoksin dari si difteri ini dapat menyerang otot jantung saraf perifer, itu bahaya, itulah bahayanya. Ya. Kemudian bisa juga dapat terjadi sumbatan jalan nafas dan gagal jantung, bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi bahayanya itu bisa karena tertutupnya eksotoksinnya itu pun itu kemana-mana itu, ya, ke saraf, ke jantung, itulah yang jadi gagal jantung. Oke. Mana lagi? Mana ini siapa? Heng lagi, heng. Cemana ini? Udah ada? Mana si Zia tadi? Coba kalian hubungin Zia tadi. Ya dok. Kenapa jadi apa gini? Ya, ini yang tadi saya bilang, membran putih kotor pada laring, faring, dan tonsil. Jadi kalau misalnya karena streptococcus, dia membrannya hanya di tonsil. Ya, mesti tahu itu ya. Tapi kalau difteri, kalau kita tengok misalnya, kok ada di faring, ada di laring, ada di tonsil, curiga kita itu difteri. Ya, jadi seperti tadi saya bilang, bila kena laring, suara serak, batuk, stridor. Jadi bisa tanda-tanda sumbatan jalan nafas. Kalau udah sampai ini ditutupnya sama membran pita suara. Ya, makanya ada sesak. Ya, udah gitu di situ ada juga dijumpai pembesaran kelenjar lim cervical bull neck. Ya, bisa dijumpai bull neck. Jadi untuk pasti memang dikultur ya. Terus, jadi untuk pembelian terapi ini kita tidak usah menunggu kalau kita udah curiga, langsung kita kasihkan antitoksinnya ADS, anti difteri serum. Ya, 20.000 sekian, terus terus penisilin selama 10 hari, kalau misal sesak tracheostomi. Oke. Jadi jangan ditunggu tapi kita curiga
langsung. Ini biasanya pemberian terapi daripada difteri ini itu biasanya dari anak, dokter anak biasanya. Kita menegakkan karena pasien datang ke tempat kita, ke bagian THT, udah gitu kalau kita curiga, THT curiga atau klien curiga, klien langsung kirim ke anak yang terapi, ya. Karena ini pasien-pasien anak-anak biasanya. Oke. Kemudian laringitis kronis, penyebabnya ya seperti tadi misalnya dari faring itu ya kelainan dari hidung, sumbernya dari sana. Kemudian bisa juga hidungnya sumbat itu kan, jadi napas dari ini ke faring, faring ke laring. Kemudian bisa juga asap, debu, udah gitu sering ngomong, sering nyanyi-nyanyi, bisa juga vocal abuse ya. Kemudian reflux ya, rokok tadi reflux LPR ya. Reflux dari cairan asam lambung naik ke atas, sering-sering iritasi ke pita suara. Akibatnya ini pita suaranya jadi serak, ya. Jadi bermasalah, jadi serak. Jadi itulah penyebab salah satu dari laringitis. Terus kayaknya sepertinya ada terasa tersangkut di tenggorokan. Pasien mendehum tanpa sekret. Jadi dia karena ronggonya rasa nggak enak, jadi dia ini. Nah, itu kemungkinan LPR. Ya, LPR akibatnya bisa menyebabkan laringitis kronis. Jadi pada pemeriksaan mukosa hiperemis dan menebal tidak rata. Jadi yang penting terapi kalau masalah di pita suara, istirahat suara. Kemudian penyebabnya apa? Nah, bisa ya kita cari penyebabnya. Ya, kalau cuman obati aja laringitisnya diobati, tapi penyebabnya nggak ada, percuma aja, nggak ada gunanya. Ya, jadi semua dicari penyebabnya. Ya, apalagi laring, dia nggak pernah sendiri, kecuali di CA laring. Nah, atau dia misalnya TBC. Nah, jadi penyebabnya itu yang dia sendiri itu cuman ya itulah penyebabnya nyanyi. Lenaknya dia langsung di pita suara, ya. Tapi kalau misalnya atau CA, itulah pita suara. Jadi semua ada penyebabnya, ya. Kalau nggak mungkin dia ini apa namanya tuh kayak misalnya itulah reflux, LPR. Jadi penyebabnya itu yang kita obati gitu. Ya, merokok misalnya, jangan merokok, ya. Tapi kalau diobati aja, tapi penyebabnya itu nggak kita ini percuma aja, sama aja nggak baik-baik, ya kan? Oke, mana lagi? Antibiotik, oke. Kalau infeksi kasih antibiotik. Kalau dia akut, kalau kronis nggak perlu juga antibiotik, ya. Oke. Ya, ini laringitis tuberkulosa. Ini karena itu seperti tadi di faring tadi disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa yang biasanya sekunder dari TBC paru, ya. Jadi kalau kena ke faring, faringnya kena. Kalau ke laring, laring. Sakit kali ini. Ya, makanya pasien kalau datang sakit menelan, suara serak, kurus, anoreksia, nggak mau makan misalnya, nah itu kemungkinan itu TB, ya. Jadi memang sering pada laki-laki, kemudian dia alkoholik dan kesehatan yang buruk lah, ya, TBC. Terus, jadi ini pun kalau kadang-kadang sering masih ada menetap, walaupun TBC parunya udah sembuh, tapi sakitnya tetap ini di kerongkongannya. Kenapa? Karena dia udah ke tulang rawan. Kalau udah lengket ke tulang rawan itu penyembuhan TBC di tulang rawan itu susah karena vaskularisasinya nggak sebaik paru, kan paru-paru banyak pembuluh darah. Kalau di apa kan apa namanya itu di epiglotis di laring itu kan pembuluh darahnya sedikit, apalagi di tulang rawannya. Nah, jadi prosesnya lama baru baik. Ya, paru-paru udah baik tapi dia tetap sakit. Oke. Ini penyebaran ke laring oleh karena infeksi langsung dari sekret melalui hematogen atau limfogen, sama seperti dari faring. Oke. Izin dok. Apa itu? Izin mengingatkan kalau waktu perkuliahannya 15 menit lagi ya dok. Kok suaranya pelan kali? Izin dok. Waktu perkuliahannya tinggal 15 menit lagi dok. Oke. Kok suaranya kecil? Kenapa? Enggak. Makanya malas sekali saya kalau udah kayak gini-gini.
Oke, lanjut tinggal sedikit lagi. Jadi itu gambaran klinisnya laringitis tuberkulose ya. Dia ada stadium infiltrasi, stadium ulcerasi, stadium perikondritis dan stadium pembentukan tumor. Jadi infiltrasi itu jadi mukosanya aja masih kena, di situ sakitnya sakit tapi tidak berapa sakit. Kalau udah terjadi ulkus sudah mulai sakit, namanya ulkus ya. Apalagi kalau udah ke tulang rawan, itulah yang tadi ya, sampai ke dalam lagi dia lebih sakit dan susah baiknya lama. Kemudian bisa juga tumbuh tumor, pembentukan tumor, granul-granul di situ, TB yang udah ada granul-granulnya, ya, yang nggak diobat-obatin ya gitulah apa pertumbuhannya ya. Jadi ini ada stadium-stadiumnya ya. Kemudian gejalanya di sini kerongkongan kering, sakit terutama dengan pada perikondritis ya, sakit dan tidak bisa menelan. Bisa sakitnya itu merambat sampai ke telinga, revert pain-nya ke telinga. Jadi kalau orang dok sakit kali telinga saya, kita tengok telinganya nggak apa-apa, itu memang revert pain dari kerongkongan ke telinga. Jadi gak usah dicari-cari kupingnya, iya memang tuh sakit dari situ bilang. Oke, lanjut lagi. Mana lagi tadi? Tadi belum siap ya? Coba balik lagi yang tadi. Kok masih ada lagi kayaknya tadi. Coba balik yang tadi. Zia. Nah ini. Oh, udah ya? Nah ini kan. Suara serak dapat sampai disfonial. Di pita suara namanya semua pun kalau masalah di pita suara pasti suara serak. Kemudian kalau kayak gitu kita cari ke parunya. Jadi biasanya dijumpai TBC pada paru-paru. Udah gitu batuk darah, muntah batuk keluar darah. Kemudian keadaan umum jelek ya, seperti yang tadi dalam ya, yang saya bilang tadi. Oke, tanda-tanda TB paru. Oke, lanjut. Coba lanjut lagi. Jadi untuk mendiagnosa dari anamnesa. Anamnesa aja pun kita udah lebih apa gitu ya. Udah curiga kita. Udah 50%, 60% lah. 75% pun saya rasa. Nengok kayak gitu aja pun kita udah tahu. Ya. Untuk terus kita sputum, periksa sputum untuk menengok memastikan TB-nya itu. Atau bisa juga kita biopsi. Di biopsi bisa juga, ya. Biopsi, apalagi kalau di pita suara itu misalnya ada granul-granul, kita curiga memang suatu keganasan atau ini TB. Nah, kita biopsi untuk memastikannya, ya. Kemudian foto torak. Dan dia juga foto torak kita hati-hati. Kadang-kadang foto torak ini ada CA pun di laring, foto toraknya bisa juga metastase ke paru atau itu TB. Nah, itu makanya perlunya biopsi. Hampir sama ya, apakah ada TBC, apa dia ini, apa dia metastase dari CA. Kemudian diagnosa banding yaitu laringitis lues, karsinoma laring. Ini yang tadi saya bilang ya, karsinoma. Ini curiga karsinoma. Jadi jangan kita TB, ternyata dia CA. Jadi kita juga pikir oh ini CA, nggak taunya kita juga ternyata TB. Ya hampir sama itu ya. Lues juga, tapi lues itu jarang kasus. Tapi kalau karsinoma dengan TB yang paling sering. Terapinya obat anti TBC, istirahat suara, kalau perlu kali baru kita lakukan tracheostomi. Apapun dia penyakit laring, kalau sumbat, saluran nafasnya semua di tracheostomi. Apapun penyakitnya. Ya, jadi tracheostomi baru kita cari. Apa sih penyebabnya, baru kita biopsi. Oke. Terus, mana lagi? Oh, prognosanya, tunggu, belum siap lagi. Yang tadi. Nah. Prognosanya tergantung sosial ekonomi, sanitasi, kepatuhan berobat. Ya kalau TB ya pasti apapun dia tergantung sosial ekonomi. Itu kan untuk ini dia makanannya, asupannya ya. Kalau kurang gizi dia ya nggak baik-baik atau dia berobatnya nggak teratur bisa juga ya. Nggak ini pikirnya udahlah gini-gini ya nggak baik-baik jadi TBC. Sementara TBC ini kan ada waktunya, ada berapa lama ini gitu ya. Kemudian ya kalau masih stadium dini biasanya prognosanya baik. Oke. Kalau zaman dulu memang TBC nggak bisa diobati. Banyak orang meninggal zaman dulu. Itu kayak model sekarang COVID gitu. Dulu TBC itu. Ya. Tapi sekarang udah dijumpai orang, terapinya udah nggak masalah.
Yang penting berobat baik. Kalau rajin berobat, ya itu aja. Oke, apalagi sambung. Mana nih Zia? Vokal nodul. Vokal nodul yaitu kalau kita tengok suara biasanya serak. Ya, vokal nodul biasanya orang yang sering menjerit-jerit. Ya, apalagi anak-anak menjerit-jerit atau guru atau penyanyi, ya, yang sering suaranya dipakai. Yang apa itu bisa timbul penyanyi itu yang suaranya serak-serak. Coba kalian tengok nanti betul-betul pasti. Siapa coba penyanyi yang suara serak? Tahu nggak? Hah? Coba diperiksa itu sih apa namanya tuh pernah diperiksa vokal nodul artis-artis yang kerja menjerit aja itulah jadi vokal nodul ya. Jadi vokal nodul itu massa kecil pada bagian tengah vokal cord. Jadi dibilang singer nodul. Jadi pada laring penyebabnya terlalu banyak bicara, suara guru, penyanyi ya. Apapun di pita suara pasti suara serak, kadang-kadang batuk ya otomatis serak jadi mau batuk. Jadi di situ nodul terdapat di pinggir tengah pita suara, di mana di situ pita suara yang sering bervibrasi jadi lengket terus kayak gitu. Jadi disitulah jadi trauma yang sering-sering akibatnya terjadi nodul. Itu di sepertiga anterior, warnanya putih. Biasanya dua-dua, kiri kanan kena. Ya. Kemudian yang untuk pasti kali kita laringoskopi. Ya, nanti pakai laringoskopi di kamar operasi nanti kalian kalau udah postcard ada alat laringoskopi nampak itu semua ya. Mudah-mudahan sekarang COVID-nya udah nggak ada baru kalian bisa nengok. Kalau nggak pun orang takut meriksa ini yang kayak gini makanya. Kalian mulai kapan nih kuliah-kuliah kayak gini? Tingkat 1 waktu itu belum ya? Maksudnya dok? Tingkat 1 belum ya? Belum COVID ya? Ini semester 5. Kalian masuk tahun berapa? 2019 dok. Oh 2019 ya belum lah kalau gitu. Oke. Suaranya kok kecil gitu ya? Udah? Apa lagi? Lanjut ya. Mana lagi? Terapinya ya istirahat suara, hindari merokok, alkohol. Kalau penyanyi ya dikurangkan lah, jangan dipaksa ya. Kemudian kasih steroid inhalasi ya untuk mengurangi peradangan udimnya, kasih steroid. Ya, steroid inhalasi itu ada Pulmicort dulu ya, tapi nggak tahu sekarang masih ada. Apalagi itu kadang-kadang inhalasi yang untuk apa namanya itu? Orang-orang asma kan ada kortikosteroid, itu bisa juga. Pulmicort itu untuk orang asma, tapi itu bisa untuk mengecilkan si vokal nodul ya. Kemudian kalau pada anak-anak ini kan sering menjerit-jerit, ini yang tadi kalau misalnya steroid nggak baik bisa dioperasi ya. Tapi kalau anak-anak umumnya dia bisa kalau udah besar baik sendiri ya. Jadi anak-anak kadang-kadang sering itu menjerit-jerit jadi pita suaranya jadi ini ada vokal nodul tapi itu nggak usah diapa-apai karena dia masih berkembang ya. Tambah besar dia ya udah nanti hilang sendiri. Dibilangin jangan menjerit-jerit ya, tapi kalau perlu kali ya terpaksa dioperasi itu orang dewasa. Oke. Apa lagi? Zia? Vokal polip. Ini bedanya lesi jinak sering pada laring seperti vokal nodul. Cuman dia bertangkai di sini. Ya, disebabkan oleh karena trauma itu penyalahguna suara. Jadi misalnya suaranya kadang-kadang orang suara menjerit tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba kayak gitu, bukan kayak penyanyi lain lagi. Ini kadang-kadang menjerit nggak tentu. Nah, itulah jadi sumber terjadinya peradangan di mukosa. Bukan peradangan. Mukosanya itu lama-lama membentuk polip gitu. Ya, lepas mukosanya dari apanya jadi terbentuk polip bertangkai, jadinya bertangkai. Ya. Tapi kalau misalnya kalau vokal nodul lain lagi itu bukan mukosa tapi udah mukosa lapisan bagian dalamnya udah kena juga. Makanya itu. Tapi kalau polip ini mukosa bagian luar. Ya, seperti polip di hidung itu juga. Jadi itu kalau diangkat nggak apa-apa. Ya, diangkat dia mudah-mudahan
baik sendiri, tapi ya jangan diulang lagi gitu. Maksudnya nanti bisa kambuh lagi. Jadi karena ini kemudian lagi bisa juga karena infeksi saluran nafas, ya, infeksi saluran nafas, tapi ya infeksi saluran nafas ini jarang menyebabkan jadi polip ke pita suara, tapi pada waktu infeksi dia lagi meradang, terus dipaksa untuk itulah dipakai suaranya yang berlebihan, bisa timbul lagi, bisa. Jadi suara serak bervariasi sampai afoni. Jadi polip prolaps di antara pita suara. Jadi merasa seperti ada satu tenggorokan dan berusaha mengeluarkannya. Jadi dia bisa karena dia bertangkai, kalau menjerit dia kan keluar dia. Kadang-kadang udah panjang dia nampak di ini di mulut kita tengok gitu keluar pada periksa ya. Tapi kalau ini kadang-kadang kita tengok mana yang nggak ada. Misalnya periksa kok suara saya serak dok katanya. Kadang-kadang serak, kadang-kadang hilang, kadang-kadang bagus katanya gitu. Kalau kayak gitu kita curiga polip. Ya, waktu dia menjerit keluar si polip, pas dia biasa lagi hilang. Jadi kita tengok ya nggak ada, sembunyi. Tapi coba ngomong menjerit, oh dia gitu keluar dia itu. Jadi bertangkai, ya. Jadi itu membedakan dengan vokal nodul. Kalau vokal nodul itu dia pinggir kiri kanan dia nggak ada tangkainya, lengket terus. Oke, terus pemeriksaan ya laringoskopi direct. Dan kalau polip ini biasanya sebelah aja, sebelah pita suara. Ya, kalau vokal nodul dia dua-dua karena di situ dia tempat berlaganya, makanya dua-dua ya bermasalah. Kalau ini lain, ini dia polip berwarnanya ungu kemerah-merahan, kadang-kadang pucat kayak polip. Ya, polip di hidung juga pucat, dia bening ya. Tapi kalau diangkat tuh mudah-mudahan bagus ya. Mikrolaringoskopi. Sering saya ngelakuinnya itu soalnya. Oke? Apalagi? Ini kita udah habis waktu kita. Macam mana jadinya? Hah? Mau masuk kuliah apa lagi kalian? Izin dok, mau masuk dengan dokter Ada Yusa kuliah dok. apa? Dengan dokter Yusa dok. Mengenai abses leher dok. Sama siapa? Dokter Yusa dok. Oh, dokter Yusa belum ada dia itu. Ya udah kita lanjutkan aja. Ya, tinggal 5 menit lagi lah. Ya dok. Oke. Tonsilitis, radang tonsil ya sama kayak tadi, dia ada tonsilitis akut dan kronis ya. Ini bisa karena virus, bisa karena bakteri, hampir sama ya. Jadi di sini terjadinya infiltrasi bakteri pada epitel ya. Epitel jaringan tonsil masuk ke dalam jaringan tonsil ini bakteri. Jadi akibatnya meradang. Jadi keluar leukosit polimorfonuklear. Makanya terbentuk detritus. Jadi maksudnya dibilang kalau ditanya detritus apa rupanya terdiri dari apa gitu. Nah, itulah tadi kumpulan leukosit, bakteri yang mati dan epitel yang lepas. Ya. Jadi detritus tuh kan ada di tonsil kadang-kadang orang tiba-tiba kok keluar putih-putih. Ya. Nah, itulah dia. Etherprop juga itu hampir sama ya. Jadi putih-putih itulah itu akibat peradangan dari tonsil ya, tonsil jadi terdiri dari itulah leukosit, bakteri yang mati dan epitel yang lepas terjadi membentuk suatu ya bentuk putih-putih itu berkumpul dia ya, jaringan lah apa namanya? Jaringan yang mati lah gitu. Oke. Lanjut. Mana lagi nih? Kok lama kali? Mana si Zia nih? Zia, nggak bisa. Izin ya dokter. Iya dok. Suaranya kecil. Izin ya dokter. Ya tanya si Zia, mana nih Zia nih? Izin, ini Zia dokter. Izin apakah terdengar dok? Dengar. Oke. Mulai. Ini sama yang tadi dia. Izin, iya dokter. Setelah dokter Linda dokter. Siapa nih ketuanya tadi siapa?
Hasian, Dok. Hah? Asian? Iya, Dok. Apa? Suaranya pelan kali. Mungkin volume HP dokter bisa dibesarkan, Ini Dok. nih. Oh, enggak, cuman ini aja udah waktunya singkat. Ininya pula bermasalah. Gimana apa? Ini sementara kita tunggu dokter Yusa. Kalau dokter Yusa belum masuk. Sudah masuk, Dok. Udah masuk Kalinda. Kalinda Oh, saya. udah masuk.